Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat beserta salam bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Peradilan Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Afdal Askar MH. Judul yang saya ambil dalam tugas ini yaitu Hak Asasi Manusia. Langsung saja kita ke penjelasan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau bisa dikenal dengan HAM. Dalam bahasa Inggris, Human Rights, dalam bahasa Prancis the rights, the IHOM. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Semesta itu mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejauhan tahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang terlindas. Dan pada saat yang sama terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama jumlah tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indis Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1445. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Yang ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang 1945. Empat macam-macam hak asasi manusia, yaitu satu, hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap seorang. Contoh dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik, politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi dan sebagainya. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau disebut property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu, dan pekerjaan yang pantas. Yang keempat, ada hak peradilan, procedural right. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antar muka. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya, hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang kelima yaitu hak asasi hukum atau legal equality right. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan dan pelayanan hukum. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu terdiri dari hak asasi manusia tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang. Hak itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Selanjutnya, hak asasi manusia sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Hak asasi manusia dalam Perundang-Undangan Nasional Republik Indonesia. Paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Pertama, dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, dalam ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga, dalam undang-undang. Yang keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global, seperti ketentuan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia yang masih bersifat global. Sementara itu,
bila pengaturan hak asasi manusia dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan kelemahan, pada kemungkinan seringkali mengalami perubahan. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.